Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Lumayan cukup ringan, tapi harus fokus ya, tetap fokus ya. Kita lanjut. Jadi, definisi singkatnya seperti ini. Misal saya mempunyai sebuah segitiga ABC. Di sini nih, sebuah segitiga ABC, maka di depan sudut A itu ada sisi A, yaitu sisi BC. Kita sebut dengan sisi A, kita beri nama dia A kecil. Kemudian di depan sudut B, karena di sini sudut B, berarti depannya sini ya. Itu merupakan sisi AC, yaitu kita sebut dia dengan sisi B kecil. Dan di depan sudut C, di sini nih, yaitu sisi AB, itu kita sebut dia dengan sisi C kecil. Nah, maka aturan sinus ini dia berlaku seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi, untuk apa sih? Untuk apa sih penggunaan aturan sinus ini? Jadi banyak kita bisa mencari luas dari sebuah segitiga sembarang yang susah untuk dilihat kira-kira yang mana nih tingginya, yang mana nih alasnya, seperti itu. Mungkin kalau di SD, zaman SD dulu ketahuan banget ya, yang mana yang menjadi alas, yang mana yang menjadi tinggi. Biasanya dia tegak lurus. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau sembarang kan berarti bentuknya ya sembarang, bukannya 90, ada 90 derajat, berarti itu termasuk segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya dia 90 derajat, seperti itu. Jadi kita menggunakan aturan sinus ini. Bisa juga untuk mencari sebuah sisi ataupun sebuah sudut gitu dari sebuah segitiga. Kita lihat aja ya langsung contoh soalnya. Nah, ini yang pertama nih contoh soalnya gini. Misal saya mempunyai sebuah segitiga ABC dengan sudut A itu adalah 135 derajat dan sudut B-nya 30 derajat. Kemudian sisi AC itu adalah 20 cm. Nah, kalau kalian paham, kalau kalian masih ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Nah, berarti sebenarnya sudut C ini bisa kita cari ya, yaitu dengan cara menjumlahkan 135 ditambah 30 tambah sudut C itu harus 180. Berarti 135 tambah 30 itu 165, tinggal 180 dikurang 165 itu merupakan sudut C, seperti itu. Nah, tapi kita tidak akan membahas seperti itu, nah karena yang sesuai dengan yang ditanya. Kalau dari sini nih, yang diketahui segitiga ABC ini, yang diminta adalah panjang BC. Panjang BC, ini nih, berarti yang ini panjang BC. Nah, kita tulis kayak tadi bahwa bahwa sisi yang ada di depan sudut A itu adalah sisi A kecil, sisi yang ada di depan sudut B, ini sudut B, berarti ini nih, sisi yang ada di depan sudut B itu adalah B kecil, kemudian sisi yang ada di depan sudut C itu adalah C kecil. Berarti ada A, B, C. Nah, karena di sini yang ditanya itu panjang BC itu adalah A kecil. Berarti A itu kaitannya dengan sin A. Nah, A-nya di sini udah ada sudutnya. Ini ditanya yang A-nya panjang BC atau panjang sisi A kecil. Kemudian di sini diketahui lagi sudut B. Sudut B-nya ada, kemudian sisi B-nya juga ada. Berarti kita bisa pakai rumus ini. Jadi di antara rumus sin A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, kamu nggak harus A sama B ya. Nanti ada suatu kondisi yang bisa jadi dia tuh hanya memerlukan A per sin A sama dengan C per sin C, atau bisa jadi juga B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi tergantung dari soal yang diketahui. Nah, karena di sini yang ditanya adalah sisi BC, yaitu panjang sisi A kecil, maka kaitannya harus dengan sin A. Kebetulan A-nya di sini memang sudah disediakan, yaitu sudutnya sebesar 135 derajat gitu ya. Kemudian di sini kita pakai B aja. Kenapa pakai B, Bu? Kenapa nggak pakai C? Kenapa? Karena B-nya itu udah lengkap.
sudutnya ada dan sisinya juga ada. Kalau kita pakai C per sin C, di sini mungkin bisa kita cari itu sudut C-nya tadi kita bisa cari ya dengan cara 180 dikurang 135 ditambah 30. Berarti 165. 165 itu berarti di sini 15 ya. Tapi masalahnya C-nya di sini adalah belum diketahui. Jadi kita nggak bisa untuk mencari yang A yang pengen dicari tapi C-nya malah belum diketahui. Itu nggak bisa. Makanya kita pakai yang B seperti itu. Nah, A-nya di sini tetap A. Ini sin A-nya di sini 135 sama dengan B-nya itu 20. Berarti kita tulis di sini B kecilnya ya 20 ya. 20 per sin B-nya. B-nya itu adalah 30. Berarti sin 135 itu adalah setengah akar 2, 1 per 2 akar 2, kemudian sin 30 itu adalah 1 per 2. Nah, ini sama-sama di bawah, dan ini bentuknya persamaan, sama-sama di bawah, berarti bisa kita coret setengah sama setengahnya, maka sisanya adalah tinggal kita kali silang, berarti di sini sisa akar 2, di sini sisanya 1 ya. 1 kali A itu adalah A, kalau nggak kita coret dulu kayak gini. Jadinya A per akar 2 sama dengan 20 per 1. Kemudian kita kali silang A dikali 1 sama dengan A sama dengan 20 dikali akar 2, 20 akar 2. Maka itu adalah hasilnya. Yaitu panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi A kecil. Jawabannya adalah 20 akar 2. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini. Kalau tadi yang dicari itu adalah panjang sisi, sekarang yang ditanya adalah besar sudut. Besar sudut ABC, berarti sudut yang dimaksud itu adalah sudut yang tengah, yaitu sudut B. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sudut A itu sebesar 30 derajat, kemudian sisi A kecilnya itu adalah 6, gitu ya. Dan sudut B di sini ditanya sudut B-nya berapa, besar sudut B-nya karena sudut ABC berarti sudut B yang dimaksud, tapi di sini ada sisi B-nya, B kecilnya. Kita tulis dulu, di depan sudut A itu adalah A kecil, di depan sudut B itu adalah B kecil, dan di depan sudut C itu adalah C kecil. Nah, kita tulis langsung, kita pakai A sama B. Tahu ya jawabannya ya, kenapa nggak pakai C? Karena C-nya sudutnya belum diketahui dan sisinya juga belum diketahui. Jadi kita pakai yang sudah diketahui, yaitu pakai B. Pakai A gitu ya. Karena A-nya udah lengkap, ada sudutnya, ada sisinya juga. Berarti A-nya itu adalah 6 per sin 30 derajat. 30 derajat, di sini A-nya 30 derajat maksudnya, sama dengan 10 per sin B. B-nya ditanya ya, dicari ya. Berarti 6 per 1 per 2 sama dengan 10 per sin B. Nah, ini kali silang aja, jadinya jawabannya 6 dikali sin B sama dengan 10 dikali 1 per 2. 10 dikali 1 per 2 itu 5, berarti 6 sin B sama dengan 5. Sin B-nya sama dengan 5 per 6, maka B-nya itu adalah arkes kosinus dari 5 per 6. 5 per 6 ini adalah 0,98 kalau kita jadikan desimal. Berarti kita bisa cari pakai kalkulator atau pakai tabel trigonometri boleh. Jadi tinggal shift kemudian sinus, dia akan menjadi sin pangkat min 1 atau arkes sinus. Maka jawabannya adalah berapa sudutnya kalau hasil sinnya itu 0,98. Nah, sudutnya adalah sebesar 56,44 derajat. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, misalnya di sini saya mempunyai segitiga. Lagi-lagi ABC gitu kan. Tentukanlah panjang BC. Panjang BC, berarti BC yang ini nih. Nah, kita namain dulu deh. Berarti di depan sudut A itu adalah sisi A kecil, depan sudut B itu adalah B kecil, depan sudut C itu adalah C kecil. Nah, yang ditanya adalah sisi A gitu ya. Yang ditanya adalah panjang BC atau sisi A-nya. Nah, rumusnya masih sama yang kayak tadi, yaitu ada 3 kemungkinan, ada beberapa kemungkinan ini. Nah, karena di sini yang ditanya adalah A, gini, sedangkan si sin A-nya belum ada, sudut A-nya belum ada, tapi kita lihat di sini ada C-nya udah lengkap ya.
ada sudut C-nya dan ada sisi C-nya, kemudian B-nya ini belum ada. Nah, kita cari B-nya dulu aja. Kita cari B-nya dulu aja, berarti B sama C. Kenapa aku nyari B sama C? Nyari sudut B. Kenapa? Karena di sini B-nya itu udah ada sisinya, tapi belum ada sudutnya. Lebih mudah nanti di sini ada sudut, nanti B-nya diketahui sudutnya, kita cari, kemudian kita bisa cari sudut A-nya, baru kita bisa menentukan sisi A-nya. Seperti itu. Jadi, dua langkah gitu. Nah, kita pakai B sama C dulu, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya di sini adalah 4 akar 2, ini, per sin B, ini, sama dengan C-nya adalah 8 per sin C. C-nya adalah 45, gitu ya. Oke, kita rapikan bentuknya 4 akar 2 per sin B sama dengan 8 per sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan silang nih, gini, kalikan silang. Berarti 8 sin B sama dengan 4 akar 2 dikali dengan setengah akar 2. Maka 8 sin B sama dengan 4. Sin B-nya sama dengan 4 per 8, B-nya sama dengan sin B-nya sama dengan 1 per 2. Nah, B sama dengan sudutnya berapa yang hasil sinusnya itu 1 per 2. Berarti B sama dengan arcus sinus 1 per 2 atau 0,5 gitu ya. Itu adalah 30 derajat. Berarti sudut B-nya kita udah tahu nih, 30 derajat dari sini nih. Nah, kita tulis di sini B-nya 30 derajat. Karena sudah tadi kita udah cari ya. Berarti kita bisa cari lagi sudut A. Kenapa? Karena jumlah sudut segitiga itu, jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat, berarti sudut A-nya kita nggak tahu, ditambah sudut B-nya 30, ditambah sudut C-nya 45, berarti sudut A ditambah 30 derajat, tambah 45 derajat, sama dengan 180. Maka sudut A-nya sama dengan 105 derajat. Kita udah dapat nih sudut A-nya 105 derajat. Kamu boleh pakai C per sin C atau boleh juga pakai B per sin B, bebas ya. Jawabannya pasti sama kayak gitu. Nah, di sini saya pakai C per sin C. Kemudian A-nya di sini ditanya, sin A-nya itu kita udah tahu. A-nya tadi derajatnya adalah 105, berarti A per sin 105 derajat sama dengan 8 per sin 45 derajat. Kita kali silang, berarti jadinya A dikali sin 45 derajat sama dengan 8 dikali sin 105 derajat. Kemudian A-nya kita buat sendirian, berarti sin 45 derajatnya pindah ke sebelah, jadinya dibagi. A sama dengan 8 dikali sin 105 derajat dibagi sin 45 derajat. 8 dikali 0,96 dibagi 0,7, maka A-nya dapat 10,97 cm gitu ya. Kurang cm-nya nih. Nah, jadi sin 105 derajat ini kita bisa cari pakai kalkulator itu sekitar 0,96, kemudian sin 45 derajatnya sekitar 0,7. Sampai situ dulu. Ini pembahasan tentang aturan sinus, silakan kalian ulang-ulang lagi, silakan berlatih mandiri soal-soal yang sudah ada disediakan. Saya cukupkan materi kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.